Pemirsa, temuan kerangka manusia yang dicor di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur akhirnya terungkap. Kerangka manusia itu diketahui seorang wanita yang merupakan korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Misteri kasus temuan kerangka yang dicor di dalam kamar di sebuah rumah kosong akhirnya terungkap. Pelakunya tak lain adalah Supriyo Handono alias Nuhan, suami dari korban yang kerangkanya ditemukan dicor di dalam kamar. Polres Blitar Kota langsung menetapkan Nuhan sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Fitriana. Selain membunuh, Nuhan juga terbukti telah mengubur jasad istrinya sendiri dan mengecornya di dalam rumah. Dari hasil gelar perkara tersebut telah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat SR, pemilik rumah pertama, untuk ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya yang bernama saudari Fitriani tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, terungkap jika pembunuhan terhadap istrinya tersebut dilakukan 2 tahun lalu. Sementara polisi masih mendalami motif tersangka yang tega menghabisi nyawa istrinya hingga dikubur dengan cara dicor di dalam kamar. Didik Fibrianto, Blitar, Jawa Timur. Polisi mengungkap motif suami yang membunuh istri hingga jasadnya dicor di dalam rumah di Blitar, Jawa Timur adalah permasalahan keluarga. Usai menangkap pelaku pembunuhan seorang istri di Blitar, Jawa Timur yang jasadnya ditemukan dicor di dalam kamar, diketahui motif suami yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya sendiri lantaran adanya permasalahan keluarga. Pembunuhan dilakukan pada Oktober lalu. Suami korban membunuh istrinya menggunakan kayu dan mengubur jasadnya di dalam kamar rumahnya, kemudian dicor. Sementara saya mau sampaikan bahwa ini ada permasalahan keluarga antara S dan istrinya, kemudian memicu ada terjadinya pembunuhan. Untuk selanjutnya, saudara S ditetapkan sebagai tersangka dengan karena pasal 338 pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun. Ya, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mbak. Ya, Prof, polisi belum menyebutkan secara detail motif dari pembunuhan ini, hanya disebut permasalahan keluarga. Dari kacamata Anda, apa sebenarnya yang kerap membuat permasalahan keluarga ini menjadi motif pembunuhan dalam rumah tangga? Tentu spektrumnya luas ya, mulai dari soal keuangan, soal hubungan seksual, karir, anak, dan seterusnya. Tetapi saya kira dalam hal ini soal bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan jauhi hal-hal kekerasan, saya kira itu yang terpenting. Dan dalam hal ini kita bisa bayangkan bahwa apa yang membuat lalu sang suami marah sedemikian rupa sehingga kemudian memutuskan untuk menghabisi istrinya. Saya menduga bahwa ada kombinasi dari kemarahan-kemarahan tersebut, ditambah lagi mungkin dalam hal ini sang istri juga kemudian meluapkan pertengkaran yang begitu hebat ya. Hal ini juga menjadi pemicu bagi kemudian tindakan sang suami untuk berakibat fatal terhadap sang istri. Mungkin begitu. Dan kasus ini baru terungkap setelah 2 tahun. Menurut Anda, apa yang membuat pelaku dalam kasus seperti ini, sang suami, bisa bertahan selama 2 tahun tanpa mengakui perbuatannya, terus-menerus membuat kebohongan untuk menutupi pembunuhan yang ia lakukan? Tentunya dalam hal ini yang bersangkutan, si suami mampu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya, baik tetangga maupun kerabatnya, untuk kemudian lalu bisa terus-terusan tidak memberikan keterangan tentang di mana istrinya. Jadi biasanya kehilangan orang ini kan biasanya paling susah untuk disembunyikan ketika orang tahu mengenai pola hidup dari seseorang, ya nggak bisa kemudian dibohongi. Tetapi ketika si pelaku dan orang sekitarnya itu kemudian memiliki hubungan yang agak jauh, tidak mengikuti pergerakan sang istri setiap hari, maka itulah kemudian titik di mana sang suami lalu bisa berkilah, dia mengatakan bahwa sang istri sedang pergi keluar kota, bukan mungkin juga keluar negeri dan seterusnya, sehingga kemudian lalu tidak ketahuan bahwa sang istri sudah meninggal. Mungkin begitu.
Apakah ada titik di mana kemudian tetangga ataupun keluarga bisa atau patut mencurigai perilaku semacam itu, Prof, ketika kemudian ada kehilangan orang dan orang terdekatnya seperti menjaga jarak yang Anda sampaikan tadi? Tentunya begitu, karena tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Pasti semua kejahatan meninggalkan jejak, meninggalkan titik lemah, dan ketika itu lalu kemudian ketahuan. Misalnya saja sebagai contoh, ketika ada renovasi rumah. Ini kalau kita lihat dari cerita ini kan kelihatannya rumahnya sedang akan diperbaiki. Ya. Nah itu yang kemudian lalu bisa menjadi titik lemah ketika tukang atau mungkin juga anggota keluarga mencium adanya keanehan. Yang kedua, bisa saja kemudian ketika sang suami sedang pergi untuk beberapa lama dan kemudian lalu ada pihak yang lalu melihat ada kejanggalan, misalnya saja orang yang dari luar rumah, biasanya peka pada hal-hal yang agak aneh dari rumah itu gitu ya. Nah itu lalu bisa juga menimbulkan terbongkarnya kasus yang sudah ditutupi selama 2 tahun tersebut, begitu. Bicara soal menghilangkan jejak, Prof, sepertinya praktik mengecor jenazah ke tembok rumah ini bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah pernah terjadi juga beberapa kali. Analisa Anda, Prof, mengenai hal ini? Saya setuju, dan kalau tidak salah itu sudah yang keempat ini pada medio setahun atau 2 tahun terakhir. Maka jangan-jangan kita juga bicara mengenai ada efek belajar ya. Jadi pelaku yang hari ini itu pada dasarnya melihat pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, wah ini menarik nih. Ya dibuat lubang, dimasukkan jasad dan kemudian dicor, hal mana kemudian tidak kelihatan, tidak berbau, tidak perlu repot untuk membawa keluar gitu ya. Nah, jadi mungkin saja untuk sementara sebelum kita mendengar pengakuan dari sang pelaku, inilah memang efek jelek ya dari pemberitaan tentang kejahatan yang terjadi pada masa-masa lalu, hal mana menjadi sumber inspirasi bagi pelaku yang hari ini, begitu. Bagaimana kemudian seharusnya polisi menindaklanjuti laporan mengenai orang hilang, Prof, dengan adanya kasus-kasus seperti ini? Ya, memang seperti hanya menemukan jarum dalam tumpukan jerami ya, agak repot. Dan polisi tentu saja pertama-tama biasanya memulai dari lingkaran domestiknya. Anak, suami, istri, atau pokoknya orang domestik yang diperkirakan mengetahui kemana sang korban itu pergi, biasanya begitu. Nah, yang paling repot adalah kalau kemudian ternyata kalangan domestik itu yang kemudian menjadi pelakunya, karena dengan mudah dia lalu mendapatkan bisa membuat satu cerita yang bersifat deceptif atau penyesatan, ya, yang membuat lalu kepolisian kehilangan jejak. Jadi biasanya paling repot kalau ternyata pelakunya adalah tadi ya, orang dalam sendiri, atau pelakunya adalah entah itu suami atau istri sendiri. Hal mana dengan mudah dia bisa membuat satu cerita-cerita yang kemudian lalu membuat polisi kehilangan arah dalam rangka penyelidikannya, begitu. Apakah secara statistik memang pembunuhan oleh keluarga terdekat ini lebih tinggi, Prof, dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang asing? Tidak pernah dikatakan lebih tinggi, tapi minimal ada satu tren meningkat, ya. Dan ini lalu menjadi menarik karena bayangkan pembunuhan di antara anggota keluarga domestik, artinya anggota keluarga yang harusnya amat menyayangi. Tidak mungkin kita berpikir bahwa ada situasi saling membunuh antar suami istri, tapi ternyata terjadi. Dengan kata lain, pada tingkat makro kita bicara mengenai jangan-jangan memang ada soal dengan keluarga-keluarga kita yang harusnya saling melindungi. Bahkan pada situasi apapun, ternyata bisa kemudian saling menjadi parasit, bahkan mematikan satu sama lain. Dan moga-moga ini tidak benar, ini hanya satu asumsi awal ya, yang tentu saja tidak terjadi pada semua keluarga di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Prof.